Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Nama saya Muhammad Farid dari SMP Negeri 2 Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada 3 hal yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah pendidikan zaman sebelum mempelajari Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama adalah proses pembelajaran sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya melaksanakan pembelajaran secara teacher center. Setelah itu kognitif menjadi hal yang utama yang paling penting. Yang ketiga, karena kurangnya pemahaman tentang teknologi sehingga saya harus menggunakan pembelajaran secara ceramah. Juga tidak mengadopsi tentang masalah budaya. Teacher center atau pendidikan berpusat pada guru. Di sini guru aktif untuk berceramah, mengajarkan seluruh pembelajaran, sedangkan siswa hanya mendengar. Transfer ilmu hanya dari guru, tidak ada lagi timbal balik terhadap pembelajaran sehingga siswa kurang aktif dan tidak ada kreatif. Selanjutnya adalah terjadi pemaksaan, tidak ada keseimbangan dalam pembelajaran. Yang pandai matematik harus pandai seni, sedangkan yang pandai seni wajib pandai matematik. Tidak ada pilihan pada siswa baik cara dan metode belajar. Jadi siswa sudah ditentukan harus wajib pandai dalam semua pembelajaran. Guru sedikit gagap teknologi. Di sini guru jarang sekali menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, menggunakan teknologi. Strategi pembelajaran monoton, kebanyakan berceramah, sehingga membuat siswa bosan dalam melaksanakan pembelajaran. Setelah itu saya mempelajari pemikiran, konsep, dan filsafat Ki Hajar. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Filosofi. Dalam pengembangan budi pekerti, olah cipta, olah karya, olah karsa, dan olahraga yang terpadu menjadi satu kesatuan. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak, baik mengenai hidup pribadi dan masyarakat, jangan sampai meninggalkan kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik alam ataupun zaman. Cara Indonesia. Raden Mas Suwardi Suryaningrat, cucu Paku Alam ketiga, atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, dahulu adalah juga sebagai wartawan terkenal. Karya tulisan-tulisannya banyak dimuat di surat-surat kabar dan majalah. Salah satu tulisannya yang terkenal adalah karangan dalam bahasa Belanda dengan judul Als ik in Nederlander was, yang artinya Filosofi. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut, bukan merubah kodrat yang sudah ada. Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidikan sebagai taman bersemai benih-benih kebudayaan, dan guru adalah petani yang menyirami, menjaga, memupuk benih sehingga menjadi tanaman yang indah dan bermanfaat. Setelah melakukan pembelajaran tentang filsafat Ki Hajar Dewantoro, maka sekarang saya harus melakukan aksi nyata tentang proses pembelajaran. Saya menggunakan metode tutor sebaya dan inovasi teknologi melalui TikTok dan YouTube. Pembelajaran sekarang wajib melaksanakan 1. Berpusat kepada siswa.
melakukan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Yang ketiga, merdeka mengajar dan merdeka belajar. Yang keempat, guru adalah penuntun atau pamong. Ada beberapa langkah yang perlu kami persiapkan dalam aksi nyata ini. Yang pertama adalah tahap persiapan. Setelah itu membangun budaya sekolah atau pembiasaan. Yang ketiga, kegiatan awal atau kontrak belajar. Selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Dan terakhir adalah refleksi. Dalam tahap persiapan, yang pertama adalah saya melapor dengan kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata ini. Saya melakukan pembuatan rencana pembelajaran untuk melakukan aksi nyata. Yang kedua, membangun budaya sekolah atau pembiasaan di sekolah dan kelas. Yang pertama adalah melaksanakan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Yang kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran, itu wajib dilakukan. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Yang keempat, pelaksanaan pengetahuan tentang budaya Melayu. Yang kelima, literasi. Ini adalah budaya-budaya sekolah yang dibiasakan kepada seluruh siswa. Selanjutnya adalah memasuki kegiatan awal mengajar. Sebelum kami memulai pengajaran, kami melakukan kontrak pembelajaran bersama anak-anak. Ada beberapa hal poin yang paling utama, yaitu yang pertama, menghargai guru dan teman jika sedang berbicara atau presentasi. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara, tidak ribut dan mengganggu kawan dalam perjalanan. Sebenarnya banyak lagi hal yang menjadi kontrak pembelajaran ini, tapi yang saya sebutkan hanya sebagian. Melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan persebaya, yaitu yang pertama, guru memberikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, anak-anak mencari informasi dan data. Selanjutnya adalah mengolah informasi. Selanjutnya adalah diskusi tutur sebaya. Dan selanjutnya adalah presentasi hasil diskusi. Berpihak pada siswa atau merdeka belajar. 1. Mendukung kebebasan untuk mengembangkan kreativitas, kemampuan, dan kelebihannya. Peserta didik dapat mengekspresikan dalam berbagai kegiatan, menciptakan berbagai karya yang bisa bermanfaat bagi dirinya, sekolah, dan masyarakat. Di sini kita lihat presentasi anak-anak. Ini adalah refleksi dari testimoni siswa. Yang saya rasakan adalah saya merasa senang dan suka mengikuti pembelajaran bersama dengan Pak Farid. Karena pembelajaran yang dilakukan bersama dengan Pak Farid menggunakan perkembangan inovasi teknologi. Contohnya, membuat video pembelajaran menggunakan TikTok, presentasi menggunakan PowerPoint, dijelaskan atau diterangkan menggunakan PowerPoint, dan yang lain-lain. Di mana hal itu membuat wawasan saya dan teman-teman saya menjadi semakin luas, serta meningkatkan perkembangan saya dan teman-teman saya di dalam bidang teknologi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini adalah refleksi dari rekan guru mata pelajaran. Hasil TikTok dari siswa.
Badannya besar, tangannya kecil. Kalau mengaum, yang lain langsung mundur. T-Rex, 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 itu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang struktur dan bagian tumbuhan. Nama-nama kelompok ialah Hanifia, Tadia, Febi, Putra, Elwin, Faizul. Kami akan menjelaskan tentang perbedaan akar serabut dan akar tunggal. Akar serabut adalah akar yang tidak memiliki primer. Akar tunggang adalah akar yang memiliki satu batang primer. Akar serabut disebut juga dengan tanaman monokotil. Contoh tanaman dari monokotil adalah pohon cabai. Akar tunggang juga disebut dengan tanaman dikotil. Contohnya pada pohon beringin. Ini akan menjelaskan bagian-bagian dari bunga. Itu bunga kertas. Bunga kertas bagian adalah mahkota, kelopak, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, dan tangkai sari. Ini adalah bunga heliconia. Bagian-bagian ini ada batang, daun, braktea, dan bunga. Daun memiliki 4 bentuk, yaitu daun menjari, sejajar, melengkung, dan menyirip, ya kan? Contoh daun sejajar. Nah, ini contoh daun sejajar ya, cuy, ya. Kalian bisa lihat nih. Bentuknya. Ini ialah contoh kedua, yaitu daun menjari. Contoh daun menjari. Kalian bisa lihat nih kan, nah, sama bentuknya ya kan, sama. Bisa lihat kan kalian? Ini contoh ketiga, yaitu daun menyirip. Nah, kalian bisa lihat nih sisi-sisinya, tekstur dan teksturnya, oke? Oke, ini adalah contoh daun melengkung. Sekian dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terasi baru, terasi disuka, banyak dimakan sampai kenyangan. Prestasi guru, prestasi siswa, mari terapkan di dunia pendidikan. Pelatihan guru penggerak digaungkan wujud peduli. Kementerian Pendidikan Nasional, kita sudah jadi pemenang, buktinya kita dipilih. Tiba di sini hanya takdir yang menentukan. Terima kasih. Salam wabarakatuh. Salam guru hebat.